pagi dengan nomor NIM 23011011928. Di sini saya akan membuat satu video, yaitu video yang menjelaskan tentang materi fungsi penerimaan, di mana fungsi penerimaan merupakan salah satu materi yang terdapat pada mata kuliah Matematika Ekonomi yang diampu oleh Bapak dosen Irfan Priyanka, SEMM. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke videonya. Oke, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang penjelasan apa itu fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan memiliki dua konteks, yaitu dalam konteks perusahaan, penerimaan merupakan sumber utama pendapatan yang menggambarkan keberhasilan operasional perusahaan dalam menjual produk atau jasa. Penerimaan yang tinggi menunjukkan perusahaan mampu menghasilkan arus kas yang sehat, dapat membiayai kegiatan operasional, dan memperoleh laba. Sebaliknya, penerimaan yang rendah dapat mengindikasikan masalah seperti penurunan permintaan, persaingan yang ketat, atau strategi pemasaran yang kurang efektif. Kemudian yang kedua, dalam konteks pemerintah. Konsep yang lebih sering digunakan adalah penerimaan pemerintah atau pendapatan negara, government revenue, yang menyangkup seluruh penerimaan, baik dari pajak, retribusi, maupun sumber-sumber lain. Penerimaan pemerintah merupakan indikator penting untuk menilai kemampuan fiskal dan menentukan alokasi anggaran belanja pemerintah. Meskipun demikian, baik penerimaan maupun pendapatan tetap menjadi dua konsep kunci yang saling terkait dan penting dalam memahami kinerja ekonomi dan keuangan suatu entitas, baik perusahaan individu maupun pemerintah. Kemudian, karakteristik penerimaan. Yang pertama bersifat total. Maksudnya yaitu bahwa penerimaan merupakan jumlah keseluruhan uang yang diperoleh dari semua kegiatan operasional utama suatu entitas, perusahaan, atau negara. Yang kedua yaitu bersifat nominal dan real. Penerimaan biasanya diukur dalam bentuk nominal atau real. Penerimaan nominal yaitu nilai uang yang diterima tanpa memperhitungkan faktor inflasi atau perubahan nilai mata uang. Sedangkan penerimaan real adalah nilai uang yang telah disesuaikan dengan inflasi atau perubahan nilai mata uang. Yang ketiga, bersifat fluktuatif. Maksudnya yaitu perusahaan atau pergerakan yang tidak menentukan dan tidak teratur dalam suatu nilai atau keadaan. Penerimaan bersifat fluktuatif, artinya jumlah penerimaan dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Kemudian, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang dampak fluktuasi ekonomi terhadap penerimaan perusahaan. Yang pertama, penurunan permintaan. Ketika ekonomi melemah, daya beli masyarakat menurun, sehingga permintaan terhadap produk dan jasa juga menurun. Ini mengakibatkan penurunan volume penjualan dan berujung pada penurunan penerimaan perusahaan. Yang kedua, yaitu kenaikan biaya produksi. Fluktuasi ekonomi seperti inflasi dapat menyebabkan kenaikan biaya produksi seperti bahan baku, energi, dan upah. Hal ini dapat menekankan profitabilitas perusahaan dan mengurangi penerimaan. Yang ketiga, yaitu ketidakpastian ekonomi. Fluktuasi ekonomi yang tidak stabil dapat menciptakan ketidakpastian bagi perusahaan, sehingga mereka cenderung menunda investasi dan ekspansi. Ini dapat menghambat pertumbuhan perusahaan dan mengurangi penerimaan. Kemudian, yang keempat yaitu penurunan penerimaan pajak. Ketika ekonomi melemah, pendapatan masyarakat dan perusahaan menurun, sehingga penerimaan pajak juga menurun. Hal ini dapat menghambat program pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Yang kelima yaitu penurunan penerimaan non-pajak. Penerimaan non-pajak seperti PNBP atau penerimaan negara bukan pajak juga dapat terpengaruh oleh fluktuasi ekonomi. Misalnya, penurunan aktivitas ekonomi dapat menyebabkan penurunan pendapatan dari sektor pertambangan dan kehutanan. Yang keenam yaitu peningkatan pengeluaran pemerintah.
Saat ekonomi melemah, pemerintah seringkali meningkatkan pengeluaran untuk program-program sosial dan stimulus ekonomi. Hal ini dapat meningkatkan defisit anggaran dan memperburuk kondisi keuangan pemerintah. Kemudian di sini saya akan membacakan tentang jenis-jenis penerimaan. Ada 3. Yang pertama, penerimaan total atau revenue. Penerimaan total atau revenue adalah jumlah total uang yang diterima oleh suatu perusahaan atau entitas dari penjualan produk atau jasa dalam periode tertentu. Ketika kita mencari penerimaan total atau total revenue, maka kita akan menggunakan rumus TR atau penerimaan total, yaitu rumusnya harga P dikali jumlah produk terjual atau Q. Kemudian yang kedua yaitu penerimaan rata-rata atau average revenue. Penerimaan rata-rata atau average revenue adalah penerimaan yang diperoleh per unit produk yang terjual. Dan rumus yang digunakan yaitu penerimaan rata-rata atau AR sama dengan penerimaan total atau TR dibagi jumlah produk terjual atau Q. Atau kita menggunakan rumus seperti yang ada di layar ini, seperti ini. Terus yang ketiga, penerimaan marginal. Penerimaan marginal atau marginal revenue adalah perubahan total penerimaan yang terjadi ketika jumlah produk yang terjual meningkat 1 unit. Dan ketika kita mencari penerimaan marginal, maka kita akan menggunakan rumus yang seperti ini, yaitu MR sama dengan delta TR dibagi delta Q. Nah, selanjutnya saya akan memberikan satu contoh soal tentang fungsi penerimaan yang menggunakan rumus TR. Sebelum masuk ke rumus, di situ ada sebuah penjelasan. Nah, ini adalah contoh satu soalnya, di mana soal tersebut menggunakan rumus TR, yaitu sebuah perusahaan menjual produk dengan harga 50.000 per unit. Jika perusahaan tersebut berhasil menjual 200 unit produk dalam 1 bulan, hitunglah penerimaan total perusahaan tersebut dalam bulan tersebut. Langsung saja kita masuk ke diketahui sama dengan harga per unit atau biasa dilambangkan dengan P sama dengan 50.000. Nah, setelah masukkan harga, kemudian kita lanjut untuk memasukkan jumlah barang yang dijual, yaitu Q sama dengan 200 unit. Setelah masuk ke penjelasan, langsung kita masuk ke rumusnya, yaitu yang menggunakan rumus TR. TR sama dengan P dikali Q. Nah, setelah masuk ke rumus, kita langsung masukkan angkanya sesuai dengan apa yang diketahui di atas yang kita ketik tadi, yaitu 50.000 dikali 200 unit. Dikali 200 unit. Nah, setelah itu kita menghitung 50.000 dikali 200 unit sama dengan 10 juta rupiah. Jadi hasil dari TR sama dengan 10 juta rupiah. Nah, setelah kita mencari hasilnya, kita menentukan penjelasannya dari soal yang diminta, yaitu jadi penerimaan total perusahaan tersebut dalam bulan tersebut adalah 10 juta rupiah. Nah, jadi seperti inilah kira-kira langkah-langkah yang dapat saya jelaskan dari satu contoh soal tentang fungsi penerimaan.